warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Baik anak-anak, hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran. Hari ini kita mau belajar apa? Jam pertama? Matematika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca doa. Ayo ketua kelas Kenzo, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah sama-sama nanti kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, siapa yang mau bantu ibu untuk memimpin teman-temannya bernyanyi? Oke, silakan Zahra maju ke depan. Semuanya berdiri, nak. Hari ini kita menyanyi lagu apa, Zahra? Garuda Pancasila. Silakan Zahra. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Terima kasih Zahra sudah membantu ibu memimpin lagu untuk teman-temannya. Selanjutnya ibu mau absen dulu. Hari ini kayaknya ada beberapa bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Ridwan. Oh, kemana teman-temannya? Sakit. Oke, sakit. Kita doakan bersama-sama. Semoga teman kita semua besok bisa hadir dan kembali sehat. Oke, selanjutnya kemarin Ibu sudah mengenalkan kalian sedikit tentang coding. Betul? Betul. Ada yang masih ingat apa itu coding? Iya, silakan Aifa, apa coding? Proses menulis instruksi atau perintah yang dijalankan oleh Proses menulis instruksi atau perintah yang dijalankan oleh komputer. komputer. Dalam coding kita diminta diajarkan untuk berpikir komputasional. Ayo, siapa yang masih ingat apa komputasional? Iya, Nathan? Cara berpikir sistematis dan terstruktur mirip dengan komputer. Mirip dengan komputer. Jadi betul sekali apa betul? Betul. Jadi kita dalam belajar coding diajak untuk berpikir komputasional. Jadi berpikir seperti komputer. Mau berpikir seperti komputer? Komputer canggih atau enggak? Canggih. Jadi kalau kita ketik di Google misalnya ya, di internet, apa itu penyerbukan, langsung thread panjang. Dia berpikirnya cepat, sistematis, terstruktur. Jadi kita belajar coding diajak untuk berpikir seperti komputer. Mau berpikirnya cepat, tepat, sistematis. Jadi kita akan belajar coding hari ini. Tetapi dalam pembelajaran coding ini masih kita integrasikan dengan pembelajaran yang saat ini kita pelajari, yaitu pelajaran matematika. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Didik dapat menjelaskan konsep bilangan bulat positif dan negatif. Jadi hari ini selain belajar coding, kita juga akan belajar tentang bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dan konsep coding unblock melalui diskusi kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Jadi ini yang diharapkan nanti di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menonton suatu tayangan video. Ibu ingin kalian semua memperhatikan. Tapi sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengajak kalian untuk fokus dulu. Sekarang semuanya dengarkan instruksi
Ibu. Coba semuanya duduk dengan rileks. Cari posisi rileks ternyaman kalian. Boleh kakinya diselonjorkan, boleh tangannya di atas meja, boleh santai, terserah. Pokoknya posisi rileks kalian cari posisi ternyaman mungkin. Setelah duduk rileks, nanti ibu minta kalian untuk tarik nafas dalam-dalam. Nanti ya, setelah tarik nafas dalam-dalam, dibuang. Kemudian ketika ibu katakan, kalian jawab, saya siap, saya fokus. Oke, kita mulai. Siap? Siap. Oke, semuanya sekarang posisi duduk rileks. Sudah? Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Buang, tarik nafas lagi. Buang, satu kali lagi. Buang, katakan, saya siap, saya fokus. Ulangi. Saya siap, saya fokus. Sekali lagi. Saya siap, saya fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Semuanya perhatikan apa yang ibu tampilkan di depan. Perhatikan dalam garis bilangan. Tadi ada bilangan bulat positif. Itu merupakan bilangan asli tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada 0 dan juga bilangan bulat. Kita perhatikan lagi dalam garis bilangan. Bilangan bulat positif ini berada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri angka 0. Setelah kalian menonton video tadi tentang bilangan bulat, sudah punya gambaran sedikit ya mengenai bilangan bulat? Sudah. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Jadi ada bilangan bulat positif, bilangan positif, kemudian bilangan negatif, dan nol. Jadi ini yang termasuk dalam bilangan bulat. Dalam menghitung bilangan bulat, ibu akan mengajarkan kalian dengan dua metode. Yang pertama dengan garis bilangan. Yang kedua dengan analogi hutang dan bayar. Untuk pertama ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Menghitung penjumlahan bilangan bulat dengan metode pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya ada soal nih, ada soal negatif 3 ditambah 2. Sekarang dengarkan instruksi ibu, perhatikan ke depan. Ketika yang diminta angka negatif, maka kita akan bergerak ke sebelah apa? Sebelah kiri, karena negatif ada di sebelah kiri. Ketika yang diminta adalah angka yang positif, nilainya positif, maka akan bergerak ke sebelah kanan. Kita mulai dari titik awal, yaitu titik 0. Nah, titik 0. Soalnya adalah negatif 3. Berarti bergerak ke sebelah kanan atau kiri? Kalau negatif ke sebelah, bergerak ke sebelah kiri. Karena diminta negatif 3, maka kita bergerak sebelah kiri sebanyak berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Berhentinya di titik negatif 3. Kemudian ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya bisa langsung praktek nih, loncat-loncat. Berapa langkah. Tapi kalau kekurangannya, menggunakan garis bilangan tidak bisa digunakan pada angka-angka yang jumlahnya besar. Misalnya nih, ada soal 25 negatif 25 ditambah 14. Kalian mau buat garis bilangan panjang-panjang?
Kalau 25 berarti garisnya harus sampai 25. 14 sampai 14. Mau buat garis bilangan panjang-panjang? Nggak mau kan? Jadi kalau garis bilangan itu tidak bisa digunakan untuk angka-angka yang nilainya besar. Jadi kalau nilainya kecil, misalnya sampai 10 atau 20 masih bisa kita kondisikan, kita tulis di buku. Tapi kalau jumlahnya besar, tidak bisa. Ada metode lain yang bisa kita gunakan selain menggunakan garis bilangan. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu lanjut ke metode yang selanjutnya, Ibu ingin kalian main coding dulu. Ya, kita main coding, main loncat-loncatan. Tapi loncat-loncatannya cukup di depan saja. Mengajak kalian belajar coding dengan menggunakan garis bilangan. Ibu membutuhkan 2 orang untuk maju ke depan, untuk praktek ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Saya. Oke, Nathan satu lagi. Ya, Lutfi maju ke depan. Sini ya. Instruksinya nanti satu orang sebagai yang memberikan instruksi, satu orang yang menjalankan instruksi. Nanti Lutfi memerintahkan Nathan untuk bergerak sesuai dengan arahan dari Lutfi sendiri. Silahkan bergerak ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, si Nathan mengikuti. Nanti yang terakhir Lutfi meminta Nathan untuk menuliskan kalimat matematikanya. Paham? Paham. Silakan. Dimulai dari angka 0. Bergerak 5 langkah ke arah kiri. Ya. Selanjutnya bergerak 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Buatkan kalimat. Ya, silakan buat kalimat matematikanya. Berapa langkah ke kanan? Oke, hasilnya tadi stop di angka, finishnya tadi di angka, iya, negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Tepuk tangan untuk Nathan dan Lutfi. Silakan duduk kembali. Yang mau coba lagi mungkin anak cewek, yang perempuan mau coba, boleh Naifa dengan Zahra, majulah. Silakan maju. Siapa yang mau jadi pemberi instruksi? Zahra, Naifa yang tulis. Silahkan. Dimulai dari angka 0. Setelah itu 3, 4, 5, 6. Setelah itu bergerak kemana lagi? 3 langkah ke sebelah kanan. Ya. Buat kalimat matematikanya. Pertama, negatif 6 ditambah 3 hasilnya. Iya, negatif 3. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Zahra dan Naifa. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah mencoba dengan metode garis bilangan. Sekarang kita akan mencoba metode selanjutnya dengan analogi hutang dan bayar. Kalau analogi hutang dan bayar, kita bisa menggunakan angka dengan nilai-nilai yang cukup besar. Ya, tidak hanya satuan tapi puluhan, ribuan, bahkan ratusan. Misalnya Ibu akan contohkan di kalimat yang sederhana. Ketika angkanya bernilai positif, maka itu artinya dia punya uang atau dia bayar. Tetapi jika angkanya bernilai negatif, maka artinya dia punya hutang. Kita akan bermain game word wall. Jadi kalian nanti akan Ibu tampilkan sebuah game. Kalian nanti berbaris di depan, bergantian untuk menjawab soal. Oke, mau? Mau. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Kalian silakan berbaris. Gantian ya. Dia maju ke depan dulu Naifa. Silakan maju. Bergantian ya, bergiliran. Kita mulai. 1, 2, 3. Hasil dari 5 ditambah negatif 3 berapa Naifa? Kita lihat. Oke, good. 2, lanjut. Hasil jika suhu awal 7 derajat
turun 10, berapa suhunya sekarang? Kita lihat. Yang benar adalah negatif 3. Tidak apa-apa, lanjut. Kita lihat, iya hasilnya 0. Kalau positif 12, kita lihat Kenzo. Oke, good. Kemudian ke kanan, hasilnya adalah, iya, good. Lanjut. Kita lihat, oke, good. Kita lihat. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tidak hanya di kertas, tapi bisa juga dengan media yang lain, media yang lebih menarik. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain coding. Kalau tadi sudah maju ke depan, perwakilan saja, sekarang kita akan bentuk ke kelompok. Anak-anak, sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan beberapa kartu angka. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian akan Ibu ajak berpikir komputasional. Harus mampu berpikir dengan cepat dan tepat berdasarkan instruksi yang kalian terima. Jadi kalau misalnya kalian diibaratkan sebuah komputer, di mana kalian adalah sebagai robot yang menjalankan instruksi yang Ibu berikan. Kalian menerima instruksi dari Ibu, kalian proses bersama-sama, kemudian kalian tunjukkan hasilnya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa soal. Kalian harus selesaikan soal tersebut dengan cepat. Kalian akan berkompetisi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi cepat-cepatan, ya. Siapa yang cepat dialah pemenang. Kok harus kerjasama mencari angka yang diminta. Paham instruksi Ibu? Paham? Bisa kita kerjasama? Bisa? Cepet-cepetan ya. Ready? Ready? Konsentrasi. Iya. 1, 2, 3. Carilah dua angka. Yang satunya bernilai positif dan yang lainnya bernilai negatif. Jika angka itu dijumlahkan bernilai negatif 5. Negatif 10 ditambah 5, betul hasilnya negatif 5. Berhutang 10 dibayar 5, jadi benar negatif 5? Benar. 1 poin untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Carilah dua angka yang keduanya bernilai negatif. Angkanya semuanya negatif. Dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 17, cepat maju ke depan. Ya. Coba lihat ya, kelompok 2, boleh lihat? Negatif 4. Benar semua, tapi karena tadi kelompok 1 dan kelompok 3 bareng ya, jadi 1 poin untuk masing-masing kelompok. Karena kelompok 2 lambat, jadi belum dapat poin. Ya, tepuk tangan kelompok 2 dapat 2 ya, 1 sama ya. 1, 2. Carilah 3 angka yang jika dijumlahkan hasilnya 15. 1 angka negatif, 2 angka positif. Hasilnya 15. Hasilnya 15. 6 ditambah 10. 6 ditambah 10, 16. Ditambah negatif 1 jadi 15. kan hasilnya oke, betul. 1 angka untuk kelompok 3. Kita lihat poinnya. Kelompok 1 dapat 3 bintang. Kelompok 2 1 dan kelompok 3 4 bintang. Jadi pemenangnya ada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi ini
Jadi kegiatan ini, game ini mengajarkan kita satu untuk berpikir cepat, berpikir komputasional, cepat dan tepat. Satu lagi mengajarkan kita untuk kerja sama, karena satu kelompok jadi harus kerja sama mencari jawaban yang paling tepat. Seru tidak? Seru. Jadi ini salah satu bentuk permainan coding, salah satu bentuk pembelajaran coding yang kali ini kita integrasikan dengan pelajaran matematika. Oke, silakan disusun kembali angka-angkanya. Oke anak-anak, tadi kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini ditutup dengan pembelajaran coding, bermain game dengan metode coding. Baik, hari ini bagaimana pembelajaran yang kalian terima? Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi hari ini kalian dikenalkan dengan pembelajaran coding, yaitu berpikir komputasional, berpikir cepat, tepat dan akurat ya. Jadi setelah dapat instruksi, kalian proses dengan baik, kalian cari jawabannya, kemudian kalian tampilkan dengan jawaban yang tepat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa itu penjumlahan bilangan bulat, bagaimana cara penerapannya, dan mampu memahami dan untuk berpikir komputasional. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.